Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang metode Hungarian solusi minimalisasi. Metode Hungarian adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan masalah segmen, dan metode ini ditemukan dan dipublikasi oleh Harold Kuhn pada tahun 1555. Algoritma Hungarian mempunyai dua solusi, yaitu solusi minimalisasi dan solusi maksimalisasi. Selain dari algoritma Hungarian menggunakan perhitungan yang sederhana, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan. Di mana metode Hungarian ini adalah metode yang dimodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Solusi dari algoritma Hungarian ini ada dua. Yang pertama, minimalisasi, pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya total minimum. Yang kedua, maksimalisasi, pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh keuntungan yang maksimum. Langkah masalah penugasan: yang pertama diidentifikasi, kedua dipilih yang mana metode akan digunakan, kasus minimalisasi atau kasus maksimalisasi. Yang ketiga, kolom nilai sudah nol. Yang keempat, tidak terjadi bentrok nilai nol. Yang kelima, menarik garis yang menghubungkan titik-titik nol. Yang keenam, mengurangi kalau di luar, menambahkan kalau di dalam. Dan apabila sudah optimal, berarti sudah kita tarik kesimpulan. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Sandikarsa yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Tono, Dina, Siska, dan Joni, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong, atau membentuk dan mengemas dengan rincian upah per hari 1.000. Tentukanlah pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah yang paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas dengan metode Hungarian solusi minimalisasi. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara minimalisasi, langkah pertama, kita mencari biaya paling terkecil untuk setiap baris. Kemudian menggunakan atau mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama dengan langkah, maka diperoleh hasil. Jadi, nilai pekerjaan yang paling terkecil untuk Tono adalah memotong sebanyak 20, Dina memotong juga sebanyak 17, Siska adonan sebanyak 15, Joni adonan sebanyak 19. Setelah itu kita mengurangi semua biaya yang ada pada baris. Jadi misalkan Tono nilainya untuk adonan 25 dikurangi biaya terkecil 20, jadi hasilnya 5. Begitu pula pekerjaan yang lain, memasak 24 dikurang 20 sama dengan 4, memotong 20 dikurang 20 sama dengan 0, mengemas 23 dikurang 20 sama dengan 3. Lakukanlah teknik tersebut untuk karyawan yang lain, Dina, Siska, dan Joni. Pada setiap pekerjaannya, adonan, memasak, memotong, dan mengemas. Langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Dan ternyata pada kasus ini masih terjadi bentrok atau masih ada kolom yang belum memiliki 0, yakni kolom memasak dan mengemas. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Untuk memasak yang paling terkecil adalah 3, jadi kita kurangi semua angkanya dengan 3. Sedangkan untuk mengemas yang paling terkecil adalah 2, jadi kita kurangi semua angkanya dengan 2. Langkah ketiga, memastikan atau mengecek pada tabel penugasan tersebut apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya dan juga tercermin pada jumlah barisnya. Misal, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak pada baris dan kolom yang berbeda. Perlu diperhatikan, dari matriks tersebut ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris dan 1 dan 2 meskipun berbeda baris namun masih ada kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah tersebut belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0, seperti diperhatikan pada tabel di bawah ini ya.
Langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling terkecil dari tabel di atas adalah nilai 1. Kemudian nilai 1 tersebut digunakan untuk mengurangi nilai yang lain yang belum terkena garis. Dan gunakan untuk menambahkan nilai yang terkena garis ganda. Jadi dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Untuk tono pada pekerjaan adonan 5 dikurang 1 sama dengan 4, memasak 1 dikurang 1 sama dengan 0, mengemas 1 dikurang 1 sama dengan 0. Sedangkan untuk Dina, adonan 4 dikurang 1 sama dengan 3, memasak 3 dikurang 1 sama dengan 2, mengemas 1 dikurang 1 sama dengan 0. Langkah ke-6, apakah sudah ditemukan nilai 0 untuk sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, mulai dari baris yang hanya memiliki 1 nilai 0 dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris atau kolom yang berbeda. Artinya tabel penugasan ini sudah optimal. Yang perlu diperhatikan adalah ada 3 alternatif untuk pengalokasian penugasan. Kesimpulan untuk alternatif pertama, untuk pekerjaan Tona memasak sebanyak 24, Dina memotong 17, Siska mengemas 17, Joni adonan 19, totalnya 77. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 77 kali 1000 sama dengan Rp77.000 per hari. Alternatif kedua, Tona memotong 20, Dina mengemas 20, Siska adonan 15, Joni memasak 22, totalnya juga 77. Kemudian kita kali 1000, jadi hasilnya Rp77.000 per hari. Alternatif ketiga, Tono mengemas 23, Dina memotong 17, Siska adonan 15, Joni memasak 22, jadi totalnya 77. Dikali 1000 sama dengan Rp77.000 per hari. Untuk mengasah kemampuan kalian, yuk coret-coret soal metode Hungarian dengan cara minimalisasi. Demikianlah materi kita hari ini. Thanks for watching. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.